Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Zulia. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi setiap negara ASEAN berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan di setiap negara dapat dicukupi oleh sumber daya alam yang ada di dalam negaranya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya alam dari negara lain demi mencukupi kebutuhan suatu negara. Kondisi ini menciptakan rasa saling membutuhkan sehingga mendorong kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Kerjasama tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Indonesia. Sebagai negara agraris dan maritim, potensi pertanian Indonesia cukup tinggi. Di antaranya adalah beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan karet. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia juga tinggi, dengan komoditas seperti ikan tuna, udang, dan tiram. Dari sektor pertambangan, potensi Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan tembaga. Indonesia termasuk negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Malaysia. Potensi pertanian Malaysia cukup tinggi, dengan komoditasnya berupa beras, karet, teh, dan kelapa sawit. Potensi pertambangan Malaysia antara lain minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Malaysia merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Brunei Darussalam. Tidak seperti negara ASEAN lainnya, Brunei Darussalam bukanlah negara agraris. Hanya ada sedikit wilayah perkebunan di Brunei Darussalam dengan hasilnya berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Brunei Darussalam merupakan negara dengan hasil tambang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Brunei merupakan negara berkembang dengan potensi wisata yang cukup tinggi. Namun, Brunei hanya memiliki sedikit daerah wisata alam. Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN dan merupakan satu-satunya negara maju di kawasan ini. Singapura bukanlah negara agraris serta tidak memiliki potensi tambang melimpah seperti negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Singapura memiliki pelabuhan yang ramai karena letak wilayahnya yang strategis. Majunya negara Singapura karena sektor perindustrian serta sektor jasanya. Wisata di Singapura adalah wisata kota. Kamboja. Sebagai negara agraris, potensi pertanian Kamboja adalah karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian. Potensi pertambangannya antara lain gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Negara Kamboja merupakan negara berkembang yang potensi pariwisata alam dan budayanya cukup tinggi. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Sebagai negara agraris, potensi pertanian Laos adalah beras, kapas, kopi, dan jeruk. Potensi pertambangannya antara lain timah dan biji besi. Laos merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Potensi pertambangannya antara lain emas, tembaga, timah, perak, dan batu permata.
Myanmar merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Filipina. Filipina merupakan negara agraris yang memiliki bentuk wilayah kepulauan. Potensi pertaniannya adalah padi, jagung, kopra, dan abaca atau seperti serat Manila. Potensi pertambangan Filipina adalah biji besi, tembaga, emas, perak, dan keramik. Thailand merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, jagung, tebu, umbi-umbian, karet, dan cengkeh. Potensi pertambangan Thailand adalah minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, biji besi, emas, dan timbal. Thailand merupakan negara berkembang yang terkenal dengan wisata pantainya. Salah satunya adalah Pantai Phuket. Meskipun demikian, wisata budaya Thailand juga tidak kalah dengan wisata alamnya. Yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Potensi pertambangannya antara lain minyak bumi dan batu bara. Vietnam merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan wisata budaya. Teluk Halong, Halong Bay, merupakan salah satu tempat wisatanya yang terkenal. Nah, demikianlah kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Ada yang memiliki pertanian atau perkebunan yang sama hasilnya dengan negara-negara lainnya. Ada juga yang tempat wisatanya sama berupa pantai, ada juga yang agak berbeda. Nah, begitu juga dengan potensi pertambangannya, ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi kurang lebih kita di negara ASEAN memiliki kemiripan ya antar negara ASEAN. Oke, demikian materi yang disajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.